Gara-gara nggak bisa jawab, darahmu halal. Memang sudrun, sudrun. Herman saya dengan para sudrun ini. Oke, kita kasih naik ada Prita. Prita. Halo Prita, selamat siang. Karena sebentar lagi jam 12 siang. Ini Prita ini perempuan, tapi suara laki-laki. Silakan. Kayaknya pernah naik ke sini si Prita ini kalau nggak salah. Ya, silakan Prita. Nggak bang. Sebentar bang, saya mau nanya dulu. Prita ini siapa bang? Istri saya bang, kan saya pernah naik kemarin, coba belum selesai bang. Gara-gara istri saya kabur. Gara-gara istri kabur. Kalau tidak salah Iya. ini abang Kristen. Iya betul, masuk ke Islam. Tetapi gara-gara sering nonton Edis TV, akhirnya balik lagi ke Kristen. Pengen balik lagi, saya pengen ngajak istri saya gitu loh. Oh, kayaknya lupa-lupa ingat. Kalau nggak salah, abang ini aslinya marga Silalahi. Iya betul. Oh iya, betul. Ternyata ingatan saya masih tajam juga. Kan, jadi Ya, silakan bang. Apa mau bang sampaikan bang? pas kemarin saya lagi live sama abang tuh kan wifi saya mati tuh. Terus istri saya pergi tuh nggak tahu kemana, nggak tahu ya ke rumah orang tua saya. Ngapain? Ya dia bilang, itu tuh kan anak saya Kennedy, jadi saya dipanggilkan Bapak Kennedy ya. Itu Bapak Kennedy lagi sama Bang Edis, dia cerita gitu. Jadi semua satu keluarga saya nonton. Terus? Iya itu bang, saya kan pengen gini ya. Saya tuh pengen ajak istri saya untuk balik ke Kristen lagi bang, karena kan saya udah kemarin bilang saya tuh nggak ada bener-bener kayak nggak ada kebenaran di jalan saya yang sekarang gitu loh. Cuma istri saya tuh ragu-ragu. Cuma kemarin dia sempat nanya gini bang, istri saya sempat nanya kan, bedanya Katolik sama Protestan apa? Ya nggak ada bedanya, kita sama. Untuk tujuan kita ke gereja itu katakanlah ya untuk memuji Tuhan. Cuma ada perbedaan dari cara-cara berdoanya aja, saya bilang gitu kan. Ya istri saya udah mulai pelajarin, kemarin juga dia udah buka-buka kitab. Apa yang abang bilang itu ya dicocok-cocokin sama istri saya gitu loh. Cuma dia masih bingung katanya. Dia bilang apa ya yang masalah itu loh, masalah yang abang bilang di surga itu dapat apa itu? Garis-garis montok itu. Yang susunya besar. Dia itu bang malam itu tuh nyari dalam Al-Quran ayatnya yang mana tuh loh, dia masih nggak percaya sampai sekarang. Istri saya Di dalam surat An-Naba ayat 33. An-Naba ayat 33 bang ya. Nanti coba saya suruh istri saya apa buka An-Naba ayat yang ke 33 ya. Iya, cuman begini. Al-Quran itu bang sering direvisi terjemahannya. Masih ada di situ Al-Quran yang bunyinya dan gadis-gadis montok. Tetapi Al-Quran yang terjemahan lain lagi ada gadis-gadis molek. Saya tunjukkan saja ya bang ya. Nih. Nanti video ini gitu bang. ya karena direvisi sama Al-Quran direvisi. Tapi masih ada Al-Quran yang terjemahannya gadis-gadis montok masih ada. Ya, saya bukakan dulu An-Naba ayat 33. Nih ya. Saya akan bukakan surat An-Naba ayat 33. Bentar ya. Masih ada yang pakai montok, masih ada lagi yang pakai molek. Nih, bentar ya. Saya balikkan dulu kamera saya ya, Bang ya. Ya. Boleh biar saya SS nanti ya. Boleh. Nanti di screenshot saja, Bang. Tangkap layarnya supaya nanti Abang bisa kasih tunjuk sama dia langsung. Ini iklan semua. Sebentar. Ini cara ngilangin iklan-iklan ini gimana sih ya? Ketutup sama iklan-iklan ini. Bentar Bang ya, bentar Bang. Iya.
Oke, ini masih ada Bang ya. Yang pakai terjemahan montok juga ternyata masih ada. Oke, nih saya tunjukkan. Surat An-Naba ayat 33 ya. Ya, saya SS dulu Bang ya. Oke, nih. Ini iklan semua nih. Semua iklan tuh. Oh, iklan Udah ini. saya SS. Nih Bang ya. Surat Ya, ya. An-Naba ayat 33. Nih, An-Naba 33. Gadis-gadis montok yang sebaya. Oke Bang. Oke, nanti silakan tunjuk saja sama dia. Jadi memang bukan mengada-ngada, Bang. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Jadi Allah menjanjikan bahwasanya hadiah bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah gadis-gadis montok. Makanya betul. saya bilang surga dalam agama Islam itu ya memang hanya untuk kaum pria. Nah, gini, Masalahnya perempuan kan masa mereka suka gadis-gadis montok? Bang. Ini Bang, saya punya 2 pengalaman nih Bang ya. Yang saya alamin seperti abang tadi, siapa tuh yang Bang siapa namanya yang katanya dia pernah punya bos, terus dia bawa salib, dia merasa Rian. Ini sama seperti saya Natal tahun kemarin Bang, saya ajak istri saya Natalan di dalam gereja ya. Oke. Itu di saat ada doa syafaat Bang. Oke. Abang ya mungkin abang Kristen yang di sini, Kristen yang sini tahu semua kalau doa syafaat kan itu bukan hanya mendoakan kita sendiri Bang. Negara, alam, semua saudara-saudara kita yang lain agama, pejabat semua kan didoakan semua, bener nggak Bang? Selesai doa syafaat itu istri saya nanya ke saya, loh kok di Kristen kok bisa doain abang-abang Islam juga ya, bisa doain, maksudnya doanya banyak kok semua didoain. Langsung saya jawabnya pelan, ya itulah ajaran kami. Saya bilang ajaran di Kristen itu, posisi saya udah Islam Bang ya. Posisi saya udah Islam, saya bilang itulah ajaran Islam tapi kok ke Kristen. gereja? Kan saya udah bilang Bang, saya dulu saya Islam, saya Kristen masuk Islam, tapi semenjak saya masuk Islam itu saya tuh nggak ini Bang, nggak ada niat untuk memperdalam gitu loh Bang. Oke. Karena setiap orang yang saya pengen belajar sama teman saya nih, saya pernah bertemu sama ibu-ibu tuh tahu saya dari Kristen masuk Islam. Masa mualaf Mas? Iya. Oh bagus Mas. Hati saya langsung, oh bagus Mas sudah meninggalkan ajaran sesat, meninggalkan Tuhan apa itu yang nggak jelas katanya. Mas di Islam pasti langsung masuk surga. Mas sudah ngapus dosa-dosa Mas. Gimana Mas selama di Islam? Pokoknya bimbingannya tuh yang jelek-jelek, langsung menghina-hina Kristen. Padahal kan walaupun gimana juga kan hati saya masih ada darah dulu masih Kristen lah. Jadi hati saya sakit aja gitu loh. Sedangkan orang tua saya masuk Islam, orang tua saya nggak pernah bilang Islam ajaran sesat, nggak pernah, demi Tuhan saya nggak bohong. Orang tua saya bilang kalau memang kamu mau masuk Islam, dalami pelajaran Islam daripada kamu tersesat, kamu Islam nggak, Kristen nggak. Itu orang tua saya sendiri loh. Nggak pernah menjelek-jelekan orang tua saya. Kristen dari lahir, Kristen, bahkan orang tua saya aktif di gereja sebagai majelis. Oke. Berarti intinya ketika abang mau belajar agama Islam, karena abang bilang saya mualaf, ternyata bukan pelajaran yang didapat, ternyata hanya menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Betul, itu dia Bang. Saya jadi kayak ragu. Gimana? Saya udah bilang juga ke istri saya. Pelan-pelan saya bilang, istri saya tuh tadinya tuh benci banget, setiap saya bahas Kristen tuh benci, tapi pelan-pelan saya, ya seperti apa yang Bang Edis, saya kan baru tahu juga ya setelah menonton Bang Edis ya, ayat ini begini-gini. Saya tanya ke istri saya, makin kesini dia makin kayak mulai kepo juga istri saya itu. Mulai kepo, dia bandingin, kayak tadi malam dia bandingin, dia buka Al-Quran, dia buka Alkitab, benar gak yang saya katakan? Yang saya katakan itu, saya bisa berkata gitu karena saya nonton live Bang Edis, dan itu pun ada di Al-Quran. Kalau nggak ada di Al-Quran, nggak mungkin saya suruh kamu buka Al-Quran. Bener nggak ada ayat itu? Dilihat sama istri saya, memang bener adanya yang seperti ini, seperti itu. Gitu loh Bang Edis. Jadi saya tuh sampai sekarang masih bimbang Bang Edis. Saya tuh pengen banget istri saya ikut ke saya gitu loh Bang Edis, karena saya kan laki-laki. Walaupun gimana pun juga ya saya pengen istri saya lah ngikut saya gitu loh, ngikut
Ya. jalan saya gitu Bang Edis. Karena Ya. gini Bang Edis, kalau memang saya udah di Islam ini saya menemukan kebenaran atau mungkin saya nggak bimbang seperti saat inilah gitu loh Bang Edis. Ya, artinya begini Bang. Ini sesuatu yang tidak seperti membalikkan telapak tangan. Artinya ada sebuah proses. Ya kan? Jadi biarkan saja dulu belajar, nanti dia sendiri yang akan mengambil keputusan. Nah, tugas Anda kalau memang Anda ingin kembali kepada Kristen, Anda juga kan masih Islam kan sekarang kan posisinya kan? Islam, status saya Islam Bang Edis. Nah, bagaimana Anda mau menyuruh istri Anda masuk Kristen sementara Anda sendiri saja masih Islam? Nah, artinya harus pertama Anda dibaptis dulu. Nah, setelah Anda dibaptis, nanti Anda hidup baru. Nah, dengan hidup baru itu Anda cerminkan bahwa Anda sudah menjadi Kristen, berarti sudah berubah. Bukan seperti waktu Anda masih nggak jelas Islam nggak, Kristen nggak. Dari situ kan nanti istri Anda akan melihat, ya kan? Istri Anda akan melihat perubahan dalam diri Anda, bagaimana ternyata Kristen itu begini, seperti itu. Iya, itulah makanya saya suka ajak istri saya ke dalam gereja Bang Edis, walaupun orang gereja udah pada tahu saya Islam ya, nggak ada yang larang saya Bang Edis. Ya nggak apa-apa, masuk aja Dan gereja, nggak ada nggak yang- apa-apa. Ikutin aja apa yang ada di dalam. Iya, dan nggak ada yang bilang kamu kok masuk Islam gini. Ke istri saya pun nggak ada yang bilang gitu. Makanya saya udah bilang sama istri saya, lihatlah yang diajarkan di dalam gereja, bukan seperti yang kalian kira kan. Kita nggak ada kan menjelek-jelekan segala apa. Itulah ajaran Kristen. Kalau ajaran Islam saya nggak tahu karena saya belum pernah yang namanya sholat. Terus terang aja saya bilang sama istri saya nggak tahu ajaran di dalam ceramah ustadz itu, saya nggak tahu. Saya bilang nggak tahu karena emang belum pernah saya namanya sholat ke masjid apa belum pernah. Ya, intinya gitu Bang. Artinya butuh waktu, ya kan? Tapi abang juga harus mengambil satu keputusan yang jelas, begitu. Kalau abang pun dilihat nggak Islam, nggak Kristen, istri pun juga bingung. Begitu. Iya Bang, itulah Bang, makanya salah nggak Bang menurut Abang kalau kayak saya sekarang kan Islam tapi keyakinan saya masih pada Tuhan Yesus gitu, tetap salah Bang ya? Begini, artinya abang jangan bilang lagi kalau abang itu Islam. Gitu. Di KTP memang Islam kan? Iya Islam Bang, ini mau saya makanya tunjukin Bang. nggak usah. Makanya saya bilang biarkanlah KTP-nya saja yang Islam, orangnya jangan. Maksudnya biar orang percaya Bang, takut Nggak orang usah. Saya percaya. Abang kan udah mualaf begitu. Mualaf tetapi sebenarnya niat abang mualaf itu bukan mau masuk Islam. Niat abang mualaf itu biar pernikahan lancar kan gitu. Pada waktu Iya itu. betul Bang. Iya, itu seperti itu banyak Bang. Banyak sekali, bukan cuma abang aja itu. Artinya sekarang sudah waktunya abang bertobat. Jangan lagi istilahnya mempermain-mainkan iman seperti itu. Sebenarnya syahadat itu kan bukti bahwasanya Anda mengakui. Tetapi saya tahu bahwa niat Anda pada waktu itu kan supaya nikah ini mulus begitu, pernikahan lancar. Betul. Dan yang seperti itu bukan cuma Anda, banyak di luar sana yang begitu. Seperti itu. Ya semoga Bang Silalahi Anda menggali lagi lebih dalam sedikit lagi, mungkin belum paten bener dalam hati. Menggali sedikit lagi, pelajari lagi, sering-sering nonton lagi. Nanti setelah Anda putuskan, Anda dibaptis, ya, baru nanti Anda bisa mengajak istri. Tapi begitu Bang, artinya begini, dengan Anda menjadi Kristen, itu seharusnya rumah tangga Anda itu malah semakin baik. Jangan nanti didengar malah makin runyam, begitu loh. Seperti itu. Iya Bang. Saya itulah makasih lah. Saya kan dari kemarin debat masalah itu yang istri saya pengen tahu ya, abang udah tunjukin, udah saya screenshot. Mungkin nanti saya bahas lagi nanti malam sama istri saya gitu loh Bang. Tetapi membahas seperti itu Jadi Bang, jangan sampai jadi keributan. Santai saja, slow. Waktu masih panjang kan? Begitu. Iya, saya enggak. Memang awalnya Bang dulu bahas kayak gitu ribut istri saya tuh. Wah, kalau sekarang udah enggak Bang, karena saya udah
ya mungkin dia udah baca-baca sendiri ya, banyak benernya, jadi nggak emosi kayak awal-awal saya Ya. bahas gitu loh. Seperti yang saya bilang, Bang, kalau pertama kali nonton Edis TV, itu pasti orang Islam marah, darah tinggi. Kedua Iya kali, betul bang, benci. iya, Benci betul banget, itu. bener, sama Saya ya, kalau ngomong abang itu ini bilang. pasti sudah. Ketika saya berbicara, Di itu atas pasti gitu. saya melalui survei, begitu loh. Untuk Iya pertama betul kali betul. nonton channel saya, Aku, memang orang Islam akan marah-marah. Kedua kali, iya betul betul. mereka akan mulai mencari tahu bener atau enggak yang diomongin dia ini, gitu. Iya betul betul bang, betul itu. Ketiga kali dia sudah mulai manggut-manggut, mengiyakan saya. Nah, keempat kali mustahil dia jadi orang Islam lagi. Iya makanya itu bang ya, nanti mungkin nanti malam saya bahas lagi ya, namanya agama kan keyakinan orang masing-masing. Saya juga terserah saya sekarang Islam, saya mau masuk Kristen lagi nggak boleh ada orang yang komen dong, itu kan Betul. kepribadian saya. Betul. Ya di sini saya cuma minta doanya buat Bang Edi sama teman-teman yang lain yang ada di sini ya, biar supaya hati istri saya, mata istri saya kebuka mau ngikut dengan saya gitu Bang Edi. Semoga ya, Bang ya. Semoga, Bang. Oke. Yang Nah, penting Abang amin. juga Yot. menjadi Kristen tuh bukan ganti agama, Bang. Menjadi Kristen itu Anda mengganti hidup Anda yang lama menjadi hidup yang baru, begitu. Iya bang. Pribadi yang lama menjadi pribadi yang baru. Seperti itu, Bang ya. Ya udah itu aja bang buat saya. Terima Oke. kasih ya, minta doanya aja biar istri saya bisa terbuka lah matanya, hatinya. Amin. Amin, amin, amin. Iya. Ya Oke, makasih ini ya itu, Bang, bang. ya. Oke, Wah, terima ini kasih. terima kasih, Bang. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Oke. Ya, tadi saya lupa ingat. Ternyata saya baru ingat lagi ya, teman-teman ya. Ya itulah, teman-teman ya. Jadi ini saya bilang nih sama yang muslim-muslim ini, juga kepada yang Kristen. Jangan orang itu menjadi muslim cuman karena ada sesuatunya, atau jangan ada orang mau jadi Kristen karena ada sesuatunya, tidak. Tetapi karena memang dia menemukan sesuatu yang benar di situ sehingga dia memutuskan untuk berpindah. Seperti itu ya, teman-teman ya. Sudah banyak loh contoh-contohnya ya. Sudah banyak. Ada ya banyak lah, nggak usah kita sebutin satu-satu. Intinya teman-teman, niatan seseorang itu bukan karena dia hanya sekedar pernikahan saja. Bukan karena ada sesuatu di dalamnya, di baliknya. Karena kalau seperti itu jadinya, ya seperti yang kita sudah nonton juga. Kalian kan tahu siapa yang saya maksud. Ada seorang perempuan, wah pengen mau jadi Kristen begini. Ternyata cuman mau give aja. Jadi teman-teman juga para penonton hati-hati ya, seperti itu. Yuk ya. Oke.